Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, "Hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga." Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin. Refren, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Refren, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Inilah Injil suci menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Polikarpus, uskup dan martir. Sekilas riwayatnya sudah kita dengar pada awal misa tadi. Bagaimana perjuangannya untuk setia sebagai pengikut Kristus, apalagi sebagai seorang uskup yang mempertahankan iman, tidak mengingkar imannya, tetapi berpegang imannya dengan segala risiko. Inilah hidup kekristenan kita, keberanian untuk melaksanakan kehendak Tuhan secara murni dan konsekuen dengan pengorbanan.
Bacaan yang kita dengar hari ini memberi inspirasi. Dari bacaan pertama dari surat Yakobus, bagaimana kita melihat kehendak Tuhan dalam realitas hidup sehari-hari. Berpasrah, semoga kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan dalam bacaan Injil, kita melihat bagaimana kita terbuka bagi orang lain yang sama-sama untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan kebaikan. Apa yang diungkapkan Yohanes kepada Yesus menjadi tantangan bagi kita untuk membuka diri kepada sesama. Dalam hidup beragama kita harus bersifat inklusif, tidak eksklusif. Orang Katolik, orang Kristen, tidak. Justru di Indonesia ini kita bersifat inklusif, terbuka bagi keyakinan lain yang sama-sama memperjuangkan kebenaran kebaikan. Menarik ungkapan Yesus kepada para rasulnya, barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Mari kita bersama-sama dalam realitas sehari-hari untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kita bisa bekerja sama. Ya. Maju bersama, bersatulah kita. Maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita. Ya. Hidup Kristus jaya. Ya. Indonesia jaya. Loh, mengapa tidak? Memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan iman bersama saudara-saudara kita, bergandeng tangan agar nama Tuhan dimuliakan, kebaikan diwatakan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.